Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Return of the Mad Demon yang bercerita tentang pria yang tergila-gila pada seni bela diri, Lee Jaha sang Mad Demon. Dia kembali ke masa dirinya masih orang normal yang belum menjadi gila. Lee Jaha dikenal sebagai Mad Demon. Dirinya mencuri Heavenly Jade, harta pemimpin kultus demonik. Alasannya sederhana, karena tidak menyukai si pemimpin. Setelah pengejaran tiada henti dari kultus demonik, Lee Jaha menemui jalan buntu dan tidak bisa kabur lagi setelah pengejaran berhari-hari sambil mengalahkan banyak elit kultus demonik. Demi menghina usaha para pengejar dan pemimpin kultus, dia menelan Heavenly Jade sebelum sekarat dan terjatuh dari tebing setelah pertempuran yang hebat. Ketika dirinya membuka mata, dia kembali ke waktu masih berada di penginapan Gyedu. Pada masa dirinya masih dipandang rendah oleh semua orang. Dengan kembali ke masa lalu, dalam pikirannya bukan mempertanyakan situasi, melainkan satu hal. Aku bisa bertambah kuat, karena ini jalan yang sudah pernah dilaluinya. Dan fakta kalau dia sangat memahami seni bela diri, dia sadar bisa menjadi lebih kuat ketimbang dirinya yang Mad Demon. Daripada memahami situasinya saat ini, Jaha memeriksa tubuhnya dan mulai menggunakan teknik kultivasi pernafasan. Penasaran dengan alur ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sebuah jurang yang sangat dalam, dan bahkan jurang ini mempunyai nama yaitu Jurang Tak Berdasar. Di sana diperlihatkan ada seorang pria yang sedang berada di tepi jurang. Dia adalah MC kita kali ini ya guys. Dia berkata, berdiri di sini mengingatkanku akan kenangan lama, saat dulu aku bermimpi menjadi Martial God. Mimpi yang ingin kugapai apapun yang terjadi meski setinggi di langit. Setiap kali ku sebut mimpi ini, orang-orang memperlakukanku seperti aku ini orang gila. Tapi demi menggapainya, aku berlatih dari pagi hingga malam, berlatih mati-matian. Terlepas dari aku yang tak bisa menjadi seorang Martial God, aku masih berpikir sudah cukup berlatih. Tapi sekarang aku merasa ini masihlah belum cukup. Kemudian tiba-tiba seseorang pun datang. Nampaknya dia adalah pemimpin dari kultus demonik. Dia pun berkata, iblis gila, berhenti melakukan hal tak berguna, dan kembalikan Heavenly Jade yang kau curi dari sekte. Dia adalah perwira sekte demonik yaitu Shining Light. Kemudian MC kita pun berkata, tak bisakah kau PK kalau aku ini sedang bercerita? Kemudian ketua sekte itu pun menjawabnya, apa gunanya mengulur waktu dengan cerita tak berguna? Riwayat hidupmu sudah diputuskan. Kerja bagus bisa lari hingga sekarang, tapi kau takkan bisa kabur lagi. Kemudian MC kita pun mengeluarkan sebuah pil. Itu adalah Heavenly Jade. Dia nampaknya mengancam akan menjatuhkan pil tersebut ke bawah jurang jika mereka tidak mau mendengarkan ceritanya dahulu. Dan tiba-tiba Shining Light pun meminta maaf dan berkata untuk melanjutkan ceritanya. Kemudian MC kita pun melanjutkan ceritanya. Aku berbakat secara alami dalam permainan, strategi, taktik, menyebabkan pertikaian, berbohong. Apalagi aku ini kebal terhadap godaan-godaan. Aku bisa tahan dari mabuk, dan aku ahli dalam teknik pergerakan. Namun perwira sekte itu pun memotong perkataannya. Dia berkata, itu kan saat dari sudut pandangmu, iblis gila, alasan dibalik godaan yang tak pernah berhasil terhadap dirimu ialah karena gadis cantik biasa bukanlah ketertarikanmu. Jadi tentu saja tak akan berhasil karena selama ini hanya wanita biasa yang dikirim untuk mengejarmu. Inilah fakta yang diketahui semua orang di Martial Realm. Pokoknya sang MC kita sangat pemarah ya guys di sini. Karena ketika pembicaraannya dipotong, dia langsung mengancam akan menjatuhkannya ke jurang. Dan perwira sekte itu pun langsung meminta maaf lagi dan menyuruh untuk melanjutkan bicaranya. Kemudian MC kita melanjutkan ceritanya. Dia berkata, orang yang menjadi gila dalam berbagai cara demi menjadi sang Martial God, itulah aku, sang iblis gila. Nampak ketua sekte yang sedikit marah dan bertanya-tanya apakah sudah selesai. Nampaknya ceritanya belum selesai, dan dia pun melanjutkan ceritanya. Setelah mengalami insiden yang belum lama ini, segalanya terlihat percuma.
Semua hal yang kau lakukan sembari mengembara di Martial Realm demi dunia. Nampaknya perwira sekte itu pun membantahnya lagi. Demi dunia kau bilang. Bukannya kau buronan aliansi seni bela diri karena kejahatanmu. Kau bahkan di peringkat yang lebih tinggi sebagai musuh publik ketimbang aku. Seseorang dari sekte demonik. Bukankah julukan iblis gila juga diberikan padamu oleh kekuatan keadilan? Lagi dan lagi guys, MC kita akan menjatuhkan pil tersebut. Dia nampaknya sangat kesal karena ceritanya selalu diganggu oleh perwira tersebut. Dan perwira tersebut pun meminta maaf lagi. Dan MC kita berkata, perwira melihatmu yang jinak seperti ini, benda. Di tanganku ini pastilah benda yang sangat penting. Khususnya dengan mempertimbangkan dirimu yang menahan amarahmu. Meski lebih dari 100 pejuang elit sekte demonik tewas dalam tanganku saat kalian sedang mengejarku. Nampaknya perwira sekte itu pun sangat marah sekali dan sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Dia pun berkata, punya mulut bukanlah alasan untuk memuntahkan omong kosong. Kemudian MC kita pun menjawabnya, niat membunuh ini tentu saja kau ini ingin membunuhku kan? Karena aku menghormati keputusanmu, akan kupersembahkan kau dengan sebuah pertarungan terakhir. Tapi sebelum itu, harus kulempar batu ini ke bawah tebing karena ini cuma akan menghalangi pertarungan kita. Dan perwira itu pun nampaknya meminta maaf. Dia berkata, aku ingin minta maaf karena jadi emosional begini. Mari kita bicarakan masalah ini baik-baik. Kemudian MC kita pun berkata, kamu mau bicara baik-baik? Menurutku itu bukanlah sesuatu yang perlu kau omongkan setelah mengajarku tanpa henti selama beberapa hari sembari melakukan The Heaven, Earth, dan Net. Berkatmu aku tak bisa tidur maupun makan. Tak hanya itu, aku bahkan tak bisa berak. Apa kalian paham betapa buruknya itu? Dan perwira itu pun menjawabnya, jadi begini, itulah kenapa kami melakukannya. Kau pasti tahu The Heaven and Earth Net itu seperti apa. Nampaknya MC kita pun sedikit mengancamnya lagi untuk menjatuhkan pil tersebut. Dan perwira itu pun berkata, mau apa kau sekarang? Sang MC pun menjawabnya, menurutmu apa? Aku sedang berusaha memberi kalian para bajingan pelajaran. Dan tiba-tiba dia pun memakan pil tersebut, yang membuat perwira sekte demonik itu pun sangat marah sekali. Dan seluruh wajahnya nampak mengeluarkan urat-urat kemarahan. Kemudian MC kita pun berkata, tak kusangka rasanya seperti ini. Seperti buah persik, berdasarkan reaksimu, sepertinya ini keputusan yang sangat tepat. Nampak ketua sekte itu pun yang tak bisa menahan amarahnya lagi, dan menyuruh para bawahannya untuk menangkap dia hidup-hidup. Kita persembahkan dia kepada Tuan dengan menggilingnya hidup-hidup. Dia menyuruh bawaannya untuk segera melakukannya, dan para bawahannya pun langsung mengarah ke arah MC kita. Jadi nama MC kita adalah Li Jaha. Jaha pun bersiap-siap untuk menyerang para musuh. Dia pun menghindari serangan dari para musuh yang mengeroyoknya. Dia pun dengan mudah menghancurkan para bawahan sekte demonik. Dia dengan mudahnya menghindari dan menyerang balik mereka walaupun dia hanya seorang diri. Dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Dia menendang dan memukul para bawahan tersebut, yang membuat para bawahan itu kalah seketika. Kemudian berkata, perwira sekte, mau sampai kapan kau membiarkan antek-antekmu itu mati? Kalau sudah melemahkanku dengan mengejar selama berhari-hari, dan kehilangan banyak anak buahmu, tidakkah menurutmu itu sudah saatnya kau menghadapiku? Apakah kau takut melawanku? Dan perwira sekte itu pun berkata, baiklah, dengan senang hati aku akan menjadi lawanmu, dan menyuruh para bawahannya untuk mundur. Jaha pun berkata, kau bahkan tak menunjukkan batang hidungmu saat kondisiku masih fit. Meski begitu kau bertingkah sombong. Dan perwira sekte itu pun langsung mengeluarkan rasengan dan mengarahkannya ke arah Jaha. Jahat pun mengeluarkan skillnya. Nampak tangannya yang mengeluarkan cahaya orange. Dan dia berkata, majulah ke sini kau sialan. Perwira sekte itu pun sangat marah sekali. Dan dia pun langsung melesat ke arah Jaha. Jaha nampaknya telah menerima berbagai luka sebelumnya, jadi dia belum bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi meski begitu, tak peduli apa yang terjadi, Jaha akan menyeret bajingan ini bersamanya. Jahat pun mengeluarkan skillnya, yaitu Golden Charefre Technique. Itu seperti sebuah rasengan yang berwarna orange, sedangkan perwira sekte
berwarna biru seperti milik Naruto ya guys. Dan mereka pun langsung bertabrakan serangan, yang membuat efek ledakan yang sangat hebat. Dan nampaknya tebing itu pun hancur. Nampaknya Jaha kalah, karena dia memang sebelumnya sudah terluka cukup parah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan dia pun berpikir, bahwa menghadapinya dengan keadaanku sekarang, adalah tindakan yang gegabah. Jaha pun banyak mengeluarkan cairan merah. Namun ternyata yang mengeluarkan darah bukan hanya Jahat, tetapi perwira sekte juga kesakitan dan mengeluarkan cukup banyak darah. Perwira sekte itu pun berkata, "Iblis gila, rupanya kau mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak ini terlepas dari kondisimu sekarang. Ternyata dirimu lebih kuat daripada yang dunia ketahui." Dan diperlihatkan tangan dari ketua sekte tersebut, yang hancur dan membiru, dan mengeluarkan cukup banyak darah. Sedangkan Jahat terlempar jauh ke belakang, yang membuat perwira sekte itu pun marah, karena jika dia jatuh ke bawah tebing, dia pasti tidak dapat ditemukan lagi jasadnya. Nampaknya Jahat jatuh ke bawah tebing. Dia pun berkata, "Aku doakan si Tuan akan menghajar kalian semua." Kemudian perwira sekte itu pun hanya melihat dari atas tebing. Perwira sekte itu pun menyuruh para bawahannya untuk pergi ke bawah tebing sekarang, dan setidaknya mereka harus menemukan mayatnya. Kemudian dalam hati Jaha, dia pun berkata, "Tetap saja rasanya menyenangkan menemui ajalku setelah bertarung sepenuh hati selama berhari-hari hingga saat ini. Aku berhasil membunuh pejuang sekte demonik yang tak terhitung jumlahnya, dan aku bahkan mencuri dan memakan harta suci mereka yang berharga. Jadi kurasa aku sudah melakukan hal yang memuaskan. Jika aliansi seniman bela diri perbuatanku, mereka mungkin akan memberiku penghargaan pejuang paling terhormat tahun ini, tapi persetan dengan imbalan. Tapi kalian tahu tidak, lebih dari itu semua, bagaimana bisa aku belum sempat berkencan dengan gadis cantik dalam hidupnya?" Dia pun nampaknya terjatuh ke bawah jurang dan hanya pasrah menemui ajalnya. Tiba-tiba dia pun seperti masuk ke dalam dunia lain. Nampak tempat yang berwarna putih dan kuning. Dia pun bertanya-tanya sedang di mana dia. Tiba-tiba ada seseorang muncul, yaitu kakek-kakek tua yang memakai baju putih dan rambutnya juga putih semua. Dia pun berkata, "Bisa-bisanya menelan objek yang mengandung jiwa seperti itu. Kau pasti sudah tidak waras." Orang itu pun nampaknya mengambang dan tak menyentuh tanah. Dan Jaha pun berkata kepada dia, "Kau pasti seorang seniman bela diri yang hebat." Tapi kakek tua itu pun menjawabnya, "Untuk saat ini itu bukanlah hal yang penting. Banyak sekali jiwa seniman bela diri yang terperangkap dalam Heavenly Jade yang kau telan. Karena kau menelan benda semacam itu, mereka yang belum bisa melewati alam baka, gini akan menempel pada jiwamu." Dan Jaha pun terkejut. Kemudian kakak itu melanjutkan perkataannya, "Saat kau tidur, kau akan terbangun oleh para jiwa, dan saat kau makan, dalam makananmu akan terbagi kepada mereka. Jiwa bahkan akan menempel pada orang-orang yang kau sentuh, dan ki milikmu akan mengamuk sampai-sampai kau tak bisa menahannya." Nampaknya Jaha bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, tapi setidaknya itu terdengar menarik bagi Jaha. Berarti ki milikku akan meningkatkan. Namun kakek tua itu pun menjawabnya, "Kau ini bodoh atau apa? Dia senang dengan kanya yang akan meluap-luap. Harus kutanya pada dirimu, kenapa kau menelan Heavenly Jade?" Dan Jaha pun menyadari sesuatu, bahwa kakek tua itu memancarkan energi yang bisa membunuhnya hanya dengan tatapan matanya. Dia benar-benar seniman bela diri yang luar biasa, dan itu di luar nalarku. Jika aku tak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan, Jahat berpikir dia akan mati saat ini juga dan tidak yang lebih buruknya akan musnah. Dan kakek tua itu pun berkata, bahwa sebaiknya kau jawab dengan jujur. Kemudian Jahat pun menjawabnya, "Aku tak memakan ini karena aku mau. Tapi ini demi mencegah tuan dari sekte demonik memakannya. Karena aku tak suka dia. Dia tak menganggap orang-orang sebagai manusia. Bahkan tak bisa kubayangkan apa jadinya bila dia berubah lebih kuat lagi." Dan kakek tua itu pun berkata, "Kau tak suka dia karena dia tak memperlakukan orang-orang sebagai manusia. Jadi kau memakannya karena tak tahan bila dia jadi lebih kuat. Apakah seperti itu?" Kurasa itu asalnya dari keadilan pribadi. Sungguh alasan yang bagus. Ini akan jadi satu-satunya garis hidup yang kau miliki.
Lagi pula kau juga akan menerima hukuman, jadi aku takkan bisa membantumu. Jaha pun bertanya-tanya apa maksudmu. Ternyata kakek tua itu memberikan solusi terbaik yang bisa dia berikan pada Jaha. Kemudian kakek itu pun berkata, ini juga dia terbaik yang bisa dia berikan kepada Jaha. Dan kakek tua itu pun sepertinya mengeluarkan skillnya. Dan nampaknya di kedua tangannya terdapat pil Heavenly. Jaha nampaknya sangat terkejut. Dan tiba-tiba muncul sinar cahaya yang sangat silau, yang mengisi seluruh ruangan tersebut. Dan kemudian Zenfone beralih ke suatu rumah ataupun penginapan. Jaha pun terbangun di tempat tidur penginapan tersebut. Dia bertanya-tanya tempat apa ini. Dia pun menyadarinya bahwa ini penginapan yang biasa dia tinggali saat masih muda. Dan diperlihatkan wajah Jaha yang sedikit babak belur. Di awal scene diperlihatkan Jaha yang telah kembali ke masa lalu. Dia nampaknya bingung karena kenapa bisa dia kembali ke masa lalu dan berada di penginapan lamanya. Ini benar-benar kamarku, kelihatannya ini bukan mimpi. Apa yang terjadi? Usiaku sekitar 20-an waktu aku tinggal di sini. Namun sekarang dia pun mulai menyadarinya. Aku bisa memulai latihan seni bela diriku lebih awal dari sebelumnya. Karena sudah pernah kulakukan. Aku juga bisa bertambah kuat lebih cepat dari sebelumnya. Aku bisa menjadi lebih kuat ketimbang waktu itu. Nampaknya Jaha berniat untuk menjadi lebih kuat lebih awal. Dan dia juga sekarang sudah memiliki pengetahuan dari masa depannya. Kemudian dia pun berpikir, kenapa aku mendapatkan luka tebasan? Apa aku dipukuli? Kapan ya terjadinya? Dan nampak diperlihatkan sebuah ruangan yang berantakan. Penginapan ini cukup kacau balau. Kalau ini terjadi maka ini tepat di waktu itu. Kemudian scene pun flashback ke waktu sebelum penginapan ini berantakan. Nampak Jaha yang menjadi seorang pelayan. Seorang pengunjung yang bertanya kepada Jaha. Dia berkata, kudengar kau sangat ingin menabung. Memang untuk apa kau menabung? Kemudian Jaha pun berpikir, tidak bisa kujawab karena orang tuaku meninggal. Aku harus jawab apa ya? Ini sekedar pertanyaan lewat, akan kujawab dengan candaan saja. Kemudian Jaha pun menjawabnya. Sebenarnya aku bermimpi untuk mendengarkan lantunan Cehiang yang dibordir Plum Blossom. Itu adalah mimpi sederhana seorang pelayan. Kemudian, beberapa orang yang mendengarkan tersebut sepertinya melebih-lebihkan cerita tersebut. Kau dengar itu? Pelayan dari penginapan Gyedu. Katanya dia ingin tidur dengan Cehiang. Karena itu dia mati-matian menghasilkan uang. Dasar orang sinting, selama ini aku penasaran alasannya menginginkan uang. Sungguh pecundang. Dan Shin pun beralih ke waktu saat ini. Jaha berkata, aku bercanda soal itu. Wanita yang populer di prefektur Iliang. Dan rumor yang menyimpang itu tersebar luas. Padahal awalnya aku berniat untuk bercanda saja. Melihat keadaan penginapan, aku benar kembali ke masa itu. Semuanya kacau balau. Memikirkannya lagi sudah membuatku marah. Mereka memukulku dan mengacak-acak penginapan. Cuman karena itu, aku harus memeriksa kondisi tubuhku, baru memutuskan tindakan selanjutnya. Kemudian Jahat pun melakukan kultivasinya. Dia mencoba memulai ulang seni Journey Through of the Still Lands yang aku gunakan ketika menjadi Crazy Diamond. Dia pun melakukan kultivasinya. Dia pun bertanya, kenapa ada ki di dalam tubuhku? Tempo dulu aku tidak punya ki. Jumlahnya juga sangat banyak. Entah kenapa tapi ini sungguh keberuntunganku. Dia pun berniat untuk melanjutkannya. Kemudian siang pun berganti malam. Nampak Jaha yang telah selesai melakukannya. Dia pun tidak bisa mempercayai ini. Bahkan jika dia pernah memahaminya, dia sudah mencapai tahapan pertama secepat ini. Ini pilihan terbaik yang bisa kuberikan padamu. Akan hadiah terbaik yang diterima olehmu. Mungkin ini adalah hadiah yang dimaksud kakek tua putih sebelumnya. Dan energi yang dirasakan Jaha dalam tubuhnya. Sepertinya ini pemberian dari kakak tua putih itu. Kemudian Jaha berkata, mungkin ada kaitannya dengan Heavenly Jade yang kutelan. Tapi lebih dari setengah energi di dalam tubuhku tidak bergerak. Sungguh sangat disayangkan. Namun nampaknya Jaha tidak perlu terburu-buru. Karena jumlahnya sudah lumayan banyak. Dia bisa bertambah kuat lebih cepat dari yang dia duga. Nampaknya Aja pun merasakan kelaparan. Dia berpikir ini sudah sangat lama sejak aku menggunakan teknik kultivasi pernafasan. Mari jalan-jalan di prefektur Iliang. Nampak suasana tempat itu di malam hari. Banyak orang yang berjualan seperti pasar. Dan ingatan Jaha kembali sedikit demi sedikit. Namanya ada seseorang yang melihat Jaha. Orang itu pun berkata,
Bukankah itu bocah pelayan dari penginapan Gyedu? Ternyata dia masih hidup. Ku dengar dia dipukuli beberapa hari yang lalu. Tapi kurasa dia kuat untuk bisa jalan-jalan sekarang. Sungguh-sungguh pecundang. Kemudian Jaha berpikir, ya begitulah aku yang dulu. Semuanya merendahkanku karena aku seorang pelayan di penginapan. Memikirkannya saja sudah membuatku marah. Kemudian dia pun sampai ke tempat bordil Plum Blossom. Kemudian diperlihatkan waktu dia dipukuli oleh orang sebelumnya. Nampak orang-orang yang memukulinya pun berkata, apakah kau sinting? Kau berusaha tidur dengan wanita terbaik di bordir kami, Cehiang. Bisa-bisanya pelayan rendahan mengincar Cehiang. Akan kupastikan kau takkan pernah. Mengatakannya lagi. Dan pada saat itu pun Cehiang hanya melihatnya saja dia dipukuli. Jaha bertanya-tanya kenapa dia menatapku seperti itu. Aku tidak mengatakan itu. Kemudian dia kembali ke penginapan dengan tubuh yang babak belur. Dia sangat marah sekali kenapa dia dipukuli. Apa salahnya sampai dipukuli? Kemudian Sin beralih ke masa sekarang. Bahkan Crazy Demon pun punya masa seperti ini. Dan aku kembali di waktu yang sangat sempurna. Bagus, akan kuluruskan kesalahpahaman ini. Kemudian, tiba-tiba ada orang yang menegurnya. Hei bocah pelayan, lihat apaan kau? Apa kau berusaha membakar bordir Plum Blossom atau bagaimana? Sungguh pecundang. Tapi memang bisa ya orang sepertimu melakukan tindakan seperti itu. Dirimu ketakutan dan menangis. Jaha pun nampak diam dan tidak menanggapi hal tersebut. Orang itu masih saja berkata, kulihat beberapa hari yang lalu kau dihajar. Tapi kurasa sekarang sudah baik-baik saja. Mengejutkan sekali kau tidak mati. Namun kalau dihajar seperti itu, sebaiknya kau mendekam di penginapan saja. Ngapain jalan-jalan seperti ini? Kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau jadi tuli gara-gara dipukuli sampai babak telur seperti itu? Kemudian Jaha pun bertanya, siapa namamu? Dan orang itu pun langsung mengepalkan tangannya dan berniat untuk memukul Jaha. Namun Jaha dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Dan dia langsung menyerang balik orang tersebut dengan tangannya. Orang itu pun langsung terlempar dan pingsan seketika. Jaha pun nampaknya sangat kesal. Padahal cuma nanya namanya. Kenapa dia sampai marah begitu? Jaha pun mengingat-ingat siapa yang namanya. Kemudian nampak diperlihatkan rumah bordil. Nampak ada seseorang pelayan yang ada di depan rumah tersebut. Orang itu pun menyadari keberadaan Jaha. Orang itu berkata, apa-apaan dia bocah pelayan yang waktu itu? Kenapa kau di sini? Enyah sana. Kemudian Jaha pun berkata, begitukah cara mau bicara pada pelanggan? Orang itu pun langsung marah dan berkata, dasar pelayan rendahan. Orang itu berusaha untuk memukul Jaha. Namun Jaha dapat menghindarinya, dan malah mencengkeram kepala orang tersebut, dan menjatuhkannya ke lantai dengan sangat keras yang membuat lantai tersebut pun retak. Orang itu pun langsung pingsan di tempat. Kemudian Jaha berniat untuk masuk ke tempat tersebut, dan diperlihatkan di dalam ruangan banyak sekali orang yang sedang makan dan minum. Jaha pun nampaknya masuk dengan cukup menarik perhatian. Dia hanya tersenyum dan melihat sekitar. Namun atasan mereka pun berkata, apa yang kalian lakukan dasar bodoh? Layani pelanggan kalian. Namun beberapa pelayan itu pun menyadari, bukankah itu adalah Jaha si pelayan dari penginapan? Yaitu dia menjadi gila setelah dipukuli beberapa hari yang lalu. Kemudian ada seorang pelayan yang mendekatinya. Apa kau sudah gila? Menurutmu ini ada di mana? Kemudian Jaha menjawabnya, bukankah sudah jelas itu adalah tempat di mana kau bisa minum? Kau pikir aku datang ke sini tanpa mengetahui itu? Nampaknya pelayan. Pelayan itu pun sangat kesal sekali kepada Jaha. Orang itu pun berkata, kau pasti benar-benar sudah gila. Kemudian salah satu orang berkata, biarkan dia masuk. Jaha pun mengingat orang itu. Dia adalah Sung Tai, manajer rumah bordil Plum Blossom. Orang itu berkata, kita tidak bisa mengusir pelanggan yang datang untuk minum, bukan? Pelanggan adalah pelanggan. Kemudian Jaha berkata, kalian dengar itu kan dasar bodoh? Kemudian salah satu pelayan menyuruh pelayan lainnya untuk memberi dia meja untuk minum. Kapan lagi dia mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat seperti ini? Layani dia dengan baik. Pelayan pun mengantarkan Jaha ke tempat yang telah disediakan. Pelayan itu pun berkata, minuman seperti apa yang kau inginkan? Kemudian Jaha pun menjawabnya, kau pikir aku pernah ke tempat seperti ini sebelumnya? Beri aku apa saja yang mahal. Pelayan itu pun nampak kesal. Hei kau, hati-hati kalau berbicara. Kemudian Jaha berkata, kenapa? Kau tidak suka dipandang rendah oleh sesama pelayan?
Kalau begitu maaf ya bajingan. Kau sudah mengerti bahwa kan aku alkohol. Kemudian orang itu pun berkata, apa orang ini gila? Jika bukan karena perintah Song Tai, kau pasti sudah kuusir dari sini. Oke, tunggu sebentar, aku akan membawakannya. Jaha pun disuguhi beberapa makanan dan minuman yang sangat mahal. Dia pun sepertinya tidak mengerti apa minuman ini, karena dia memang sebelumnya tidak pernah ke sini ya guys. Kemudian ada seorang wanita yang menjawab pertanyaan Jaha. Ini adalah minuman keras terbaik. Kemudian Jaha pun bertanya, Chae Hyang di sini kan? Kemudian wanita itu pun berkata, owner akan marah. Saya dengar Anda dipukuli karena sesuatu yang berhubungan dengan Chae Hyang yang beberapa hari yang lalu. Kemudian Jaha pun menjawabnya, jadi semua orang di prefektur ini sudah tahu ya aku dipukuli. Jangan khawatir tentang hal seperti itu dan bawa saja dia padaku. Kemudian wanita itu pun berniat untuk menyampaikannya. Bermain-main dengan pelayan seperti ini, dilihat dari bau dan warnanya, ini bahkan bukan minuman keras kelas 3, nampaknya pelayan-pelayan. Itu menipuku. Kemudian tiba-tiba ada seorang pelayan yang masuk, dia pun sangat marah. Hei kau pikir siapa dirimu? Apakah kau sudah gila? Kemudian Jaha pun menjawabnya, apa salah seorang pelayan datang ke rumah bordil untuk minum? Dan kenapa kau terus memanggilku bajingan? Jika aku ingat dengan benar, kau adalah Donggua kan? Aku akan menuangkanmu segelas, jadi kemarilah. Nampaknya Donggua sangat marah. Dia berkata, orang ini apa kau salah makan hari ini? Hei kau Li Jaha, apa yang salah denganmu? Apa kami kemarin itu memukul kepalamu dengan keras? Nampak Jahe yang telah menuang minumannya untuk Donggua. Kemudian Nunggu berkata dan mengambil minuman tersebut. Jangan membuat keributan dan pergilah setelah kau selesai minum, sebelum ada hal-hal yang merepotkan. Namun Jaha tidak mendengarkan perkataan orang tersebut. Kemudian Donggua pun menggebrak meja. Dia sangat marah sekali. Dan kemudian tangan dari Donggua ditusuk sumpit oleh Jaha, pun nampak tenang, dan hanya tersenyum tipis. Donggua merasakan kesakitan. Kemudian Jaha bertanya kepada dia, kenapa kau seperti ini? Aku berencana untuk minum dengan tenang, dan melihat Chae Hyang sebelum aku pergi. Jadi kenapa semua orang menggonggong seperti anjing yang sedang sange? Kemudian tiba-tiba pintu ruangan tersebut pun terbuka. Ada seorang wanita yang akan masuk, dan dia pun wanita yang selalu disebut sebelumnya, yaitu Chae Hyang. Wanita itu pun menyuruh pelayan itu untuk tunggulah di luar sebentar. Dia pun langsung lari keluar ruangan. Wanita itu langsung duduk di hadapan Jaha. Wanita itu berkata, kenapa kau tersenyum? Kemudian Jaha pun menjawabnya, kenapa? Apa pelayan perlu mengendalikan emosinya di tempat seperti ini juga? Wanita itu bertanya, apa kau pikir situasi ini lucu? Apa menurutmu kakak Suntai atau owner akan tetap tinggal diam? Dan kau akan bayar lebih karena aku yang masuk. Minumannya juga kualitas terbaik. Jadi ini lebih mahal dari yang lain. Dan tagihan medis untuk menyakiti kakak Donggua. Aku memberitahumu ini demi dirimu sendiri. Bayar saja dan pergi sebelum kau mendapat lebih banyak masalah. Kemudian Jaha pun berpikir dalam hati, ini pertama kalinya aku melihat Chae Hyang sedekat ini. Kemudian Chae Hyang kembali berkata, biar aku jelaskan sekarang. Bahkan jika kau membawa sekarung emas dan perak, aku tidak akan tidur denganmu. Aku bekerja di sini. Tapi itu tidak berarti aku tidur dengan sembarang orang. Aku bukanlah seorang pelacur. Kemudian Jaha pun berkata, ya aku akan membuat ini jelas juga. Aku tidak pernah mengatakan, aku akan menabung untuk bisa tidur denganmu. Yang aku katakan adalah aku ingin mendengar satu lagu darimu. Karena seperti yang kau katakan, kau menjual senimu daripada tubuhmu. Wanita itu pun terkejut karena mendengar hal yang sebenarnya. Jaha pun berkata, itu adalah sesuatu yang aku katakan sebagai lelucon di penginapan. Aku tidak ingin melakukan itu, dan aku juga tidak punya uang. Alasan aku mencarimu adalah untuk memberitahumu ini. Jadi sekarang, keluarlah. Nampaknya wanita tersebut pun sangat terkejut. Apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Aku bilang keluarlah dari ruangan ini. Nampaknya Jaha mengusir wanita tersebut, dan tiba-tiba beberapa pelayan masuk ke ruangan tersebut. Pelayan itu berkata, sepertinya kau datang ke sini ingin cari mati ya. Jadi mari kita keluar. Akan sangat merepotkan untuk membersihkannya jika ada darah di sini. Namun Jaha tetap santai dan kembali menuang minumannya. Dia berkata, biarkan aku setidaknya menghabiskan minumannya sebelum kita pergi. Para pelayan itu pun nampaknya sangat kesal karena disuruh menunggu.
Apa masalahnya? Aku yakin kalian semua cukup percaya diri untuk membunuh orang sepertiku kapanpun kalian mau. Bukankah itu benar? Ucap Jaha. Nampaknya ketiga pelayan itu pun terkejut dan sangat marah. Pelayan itu menyuruh Cai Hyang untuk keluar, dan ketiga pelayan itu pun duduk bersama Jaha. Salah satu dari pelayan itu pun berkata, "Ini sepertinya gelas terakhirmu, jadi minumlah." Pria ini adalah pria sejati. Dia datang ke sini dengan bangga dan bahkan memanggil Cai Hyang. Jika aku tahu kalau orang ini adalah pria sejati, aku akan memukulnya lebih keras lagi. Sekarang kita sudah tahu, jadi kita bisa memukulnya dengan benar. Jaha tidak akan merasa kalau dipukuli dengan benar kali ini tidak adil. Nampaknya orang itu mengintimidasi Jaha, namun Jaha pun menawarkan minumannya. "Apakah kau ingin minum?" Orang itu nampaknya sangat kesal. Dia pun berkata, "Jika sudah selesai, ayo kita keluar." Namun Jaha masih dengan santai meminum minumannya. Jaha berkata, menjual sesuatu seperti ini sebagai kualitas terbaik, dan salah satu pelayan itu pun berpikir, kenapa dia begitu santai? Apa dia benar-benar menjadi gila setelah dipukuli beberapa hari yang lalu? Dan nampaknya minuman Jaha pun sudah habis. Jaha berkata kepada mereka, "Aku hanya punya satu hal untuk ditanyakan teman lamaku. Apakah aku adalah lelucon?" Namun pelayan tersebut pun menjawabnya, "Bukankah kau seharusnya sudah menjadi lelucon? Benar-benar bodoh. Kau bisa saja mengakhirinya dengan dipukuli beberapa hari yang lalu. Tapi kau sendiri yang meningkatkannya sejauh ini." Nampaknya Jaha pun hanya tertawa. Para pelayan itu pun marah karena Jaha mempertawakan mereka. Mereka semua pun tertawa di tempat tersebut, dan bersiap-siap untuk menghunuskan pedang mereka. Kemudian Jaha melemparkan meja ke arah mereka, yang membuat meja itu pun berantakan. Jaha menendang meja tersebut, yang membuat ketiga orang tersebut pun terpental ke belakang. Mereka semua pun kalah begitu saja. Mereka nampaknya sangat ketakutan. Kemudian Jaha bertanya kepada mereka, "Apa aku masih sebuah lelucon?" Nampaknya ada seorang wanita yang akan memasuki ruangan tersebut. Namun melihat apa yang telah terjadi, wanita tersebut pun ketakutan, karena melihat Jaha sedang menginjak-injak mereka bertiga. Kemudian Jaha pun berkata kepada wanita tua tersebut, "Hei wanita tua, bawakan aku minuman keras kelas 3 yang menyebalkan itu." Nampaknya wanita itu sangat marah karena disebut dengan panggilan wanita tua. Wanita itu pun berkata, "Maaf, tapi ini bukan kelas 3. Ini adalah minuman keras kelas atas." Kemudian Jaha pun menjawabnya, "Siapa yang kau coba untuk bodohi? Aku mencoba untuk tidak memukul wanita yang tidak tahu seni bela diri. Tapi kau harus membuka mulutmu setelah berpikir tentang apa yang akan kau katakan." Wanita tua, nampak wanita itu yang sangat marah sekali dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan ketiga pelayan itu pun sudah babak belur dihabisi oleh Jaha. Jaha pun meminta ketika pelayan itu untuk tertawa. "Bukankah kau mengatakan aku adalah lelucon? Sekarang tertawalah sesuka hati kalian. Kenapa kalian tidak tertawa di depan pria lucu ini?" Jahat pun hanya tersenyum senang karena telah memukul mereka bertiga. Dan nampaknya para pelayan di tempat ini akan segera datang untuk menghajar Jahat. Dan diperlihatkan manajer dari tempat bordir ini. Orang itu pun sudah hadir di hadapan Jaha. Jawa pun hanya tersenyum. Orang itu sangat kesal karena melihat tempat yang begitu berantakan dan hancur. Orang itu berkata, "Jaha, apa kau sudah gila? Kau akan mati pada situasi ini." Namun Jahat pun hanya tersenyum, yang membuat manajer tersebut pun sangat marah. Manajer itu langsung berniat untuk memukul Jaha. Namun Jaha dengan sangat mudahnya menghindari serangan tersebut. Bahkan Jaha berniat untuk menyerang balik dengan botol miras kosong tersebut. Botol itu pun mengenai muka dari manajer tempat ini, yang membuat luka di kepala manajer tersebut. Kemudian Jaha menantang mereka, "Apa ada orang lain yang ingin bertarung?" Mereka semua pun nampak sangat kesal dan marah. Dan manajer tempat tersebut pun berkata, "Jadi kau benar-benar ingin mati?" Si manajer itu pun mengeluarkan pedangnya. Dan Jaha pun berkata, "Sung Tai, berpikirlah sebelum bertindak. Jika kau selesai mengeluarkan pedang itu, kau yang akan mati." Manajer tersebut pun menyadari kekuatan dari Jaha. Dia pun berkata dalam hati, "Orang ini dia tidak berbohong. Apa yang terjadi dalam rentang beberapa hari ini?" Kemudian Jaha bertanya kepada manajer itu, "Bisakah orang yang paling mahir secara sosial di prefektur Iliang tidak mengatakan apa yang terjadi? Apa menurutmu ketiga orang yang tertutup makanan dan minuman karena mereka tidak beruntung?
Dan apa kau pikir menurutmu aku membuat matamu seperti itu karena aku beruntung? Manajer itu pun hanya terdiam. Jika kau tidak ingin mati, berpikirlah sebelum bertindak. Tapi sebaliknya, cabutlah pedang itu dan mati. Di sini, namun manajer itu pun menyadari bahwa itu bukan ancaman belakang. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Kemudian manajer itu pun menyuruh bawahannya untuk turun dan tunggu. Manajer itu pun bertanya kepada Jaha, "Apa yang kau rencanakan? Sepertinya kau tidak akan pergi setelah minum. Apa kau mencoba untuk mendapatkan permintaan maaf dari owner untuk apa yang terjadi beberapa hari yang lalu?" Jaha pun berpikir bahwa itu kedengarannya bagus. Jika aku ingin permintaan maaf, owner itu seharusnya datangkan. Kemudian manajer tersebut pun berniat akan memanggil owner. Jaha bertanya kepada manajer itu, "Apa kau kehilangan penglihatanmu?" Namun manajer itu berkata, "Untungnya matamu tidak kehilangan penglihatannya saat diajar oleh kami." Kemudian Jaha menjawabnya, "Ya, aku berpikir, aku akan mati saat aku dipukuli oleh kalian." Kemudian manajer tersebut menyuruh bawahannya untuk menyiapkan meja di ruangan sebelah. Kemudian manajer itu berkata, "Jika kau tidak akan membunuh orang-orang yang di sana, biarkan kami menyembuhkan mereka." Warga kota yang saling membunuh sedikit tidak nyaman, bukan? Jaha pun hanya terdiam. Manajer itu berkata dalam hati, "Orang ini kenapa ekspresinya seperti itu setelah melakukan hal seperti ini?" Dan ketiga pelayan yang dihabisi oleh Jaha pun dibawa keluar. Sekarang Jaha dan manajer telah berada di ruangan sebelah. Manajer itu berkata, "Kekacauan apa ini? Ini datang entah dari mana. Apa kau beruntung di suatu tempat atau menemukan sesuatu?" Namun Jaha pun hanya terdiam. "Aku menuangkanmu segelas. Ini minuman keras kualitas terbaik. Jadi rasanya sangat enak." Kemudian, Jaha bertanya kepada manajer itu, "Bukankah ini berbeda dengan minuman keras yang tadi mereka berikan? Sebelumnya mereka mengeluarkan sesuatu yang buruk dan mengklaim itu adalah minuman keras kualitas terbaik." Nampaknya sang manajer pun terkejut dan membela pelayannya. "Mungkin para pelayan tidak sengaja membawa botol kelas 3. Kami perlu untung karena ini bisnis. Berhentilah bicara dan minum dulu." Nampaknya Jaha berhati-hati dan menyuruh manajer itu untuk minum terlebih dahulu, karena dia berpikir apakah minuman ini diracuni atau tidak. Dan manajer itu pun meminum minuman tersebut. Kemudian manajer itu pun bertanya, "Apa kau selalu pandai bertarung? Aku belum pernah mendengar tentang keahlianmu." Jaha pun menjawabnya, "Aku hanya menahan diri karena ayahku mengatakan untuk tidak bertarung." Namun manajer tersebut pun berpikir bahwa Jaha telah berbohong. Dan dia berkata, "Bagaimanapun, aku akan meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya, karena bawahanku memperlakukanmu seperti itu. Aku mengerti kenapa kau melakukan ini semua." Jahat pun berterima kasih atas pengertian manajer tersebut. Namun Jaha mulai sedikit kesal, karena cara dia meminta maaf membuat Jaha kesal. Kemudian Jaha pun berkata, "Apa aku perlu mematahkan beberapa tulang untuk mengubahnya?" Jaha nampak seperti akan memukulnya. Namun tiba-tiba manajer tersebut pun langsung berlutut di hadapan Jaha. Manajer itu berkata, "Aku berlutut untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku sangat menyesal." Kemudian tiba-tiba Chaehyang pun masuk ke ruangan tersebut dan melihat manajer yang sedang berlutut di hadapan Jaha. Dia sangat terkejut melihat hal tersebut. Chaehyang berpikir, bagaimana bisa sangat menakutkan berlutut dan menundukkan kepalanya kepada seorang pelayan. Apakah manajer juga kalah dari pelayan itu? Kemudian Jaha pun berkata, "Oh, kau di sini." Kemudian manajer menyuruh Chaehyang untuk menuangkan minuman. Wanita itu pun memberikan minumannya kepada manajer, tapi manajer itu pun menyuruh untuk menuangkan minuman tersebut ke Jaha. Manajer itu pun berkata, "Kau sudah gila ya? Siapa bilang itu untukku? Pergi sana ke Jaha dan tuangkan minumannya." Nampak Chaehyang yang sedikit ketakutan. Kemudian Jaha pun berkata kepada Chaehyang, "Apakah kau tahu, bahkan seorang pelayan memiliki cinta yang murni?" Wanita tersebut pun sangat terkejut. Jaha kembali melanjutkan perkataannya, "Namun, cinta itu tidak pernah mengarah padamu, jadi pergilah. Kau sudah merusak moodku." Kemudian manajer itu pun berkata, "Apa yang kau tunggu? Keluarlah." Wanita itu pun langsung keluar meninggalkan tempat tersebut. Dan dia juga menangis karena mendengar hal tersebut. Kemudian berkata kepada manajer, "Berhenti bicara tidak sopan, terutama karena mata sipitmu membuatku semakin tidak nyaman." Manajer itu pun mengerti
Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan sinis. Manajer itu pun langsung membungkuk dan berbicara dengan sopan kepada Jaha. Kemudian Jaha bertanya, "Kapan owner akan sampai di sini?" Kemudian manajer itu menjawabnya, jika dia sedang melayani para ahli dari Black Cat Union di rumah bordil Pearl Blossom, akan sulit baginya untuk segera datang. Jaha pun terkejut karena mendengar nama Black Cat Union. Dia berkata bahwa orang-orang Black Cat Union yang tidak adil itu ya. Manajer menjawabnya, "Iya, sebuah union akan didirikan di prefektur Iliang dengan persetujuan dari Black Cat Union. Itu sebabnya owner berusaha mendapatkan sisi baik mereka. Tapi dengan apa yang terjadi hari ini," kemudian Jaha pun melihat intinya. "Jadi maksudmu, bahkan jika aku menaklukkan owner, Black Cat Union akan ikut campur ke masalah ini? Apakah kau berpikir begitu?" Manajer itu pun mengiyakannya. "Iya, itu akan terjadi." Kemudian Jaha pun bertanya, "Jadi apa yang kau ingin lakukan? Kau ingin aku minum dengan owner dan kembali? Kau pikir itu akan menyelesaikan segalanya?" Manajer itu pun menjawab, "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda lakukan?" Jaha berkata, "Lalu bagaimana dengan owner dan saudara-saudaranya melayaniku sebagai bawahanku? Dengan begitu Black Cat Union tidak akan ikut campur." Kemudian manajer berkata, "Anda pikir mereka akan bersedia membiarkan itu terjadi?" Jaha menjawabnya, "Ngomong-ngomong, mungkin aku harus membuat sekte sendiri di prefektur Iliang. Kalian harus bergabung sebagai bawahanku. Aku akan memberimu kesempatan. Jadi buatlah pilihan yang bijak. Jika menurutmu Black Cat Union akan menang, kau dapat melawan mereka bersama dengan owner. Jika menurutmu tidak, bergabunglah denganku." Kemudian manajer itu pun berpikir, apa yang membuat dia berubah sebanyak ini? Pelayan macam apa yang berbicara tentang membuat sekte seperti itu masalah sederhana? Kemudian nampak Jaha yang berdiri dan ingin keluar dari tempat itu. Manajer berkata, "Apa Anda mau keluar? Kenapa Anda tidak menunggu sedikit lebih lama?" Kemudian Jaha pun menjawabnya, "Kenapa? Kau pikir aku akan kabur?" Nampaknya manajer itu berpikir bahwa Jaha berniat untuk kabur. Dan Jaha pun berkata, "Kau benar-benar meminta untuk dipukuli ya?" Manajer itu pun hanya terdiam. Kemudian berkata, "Saya harap Anda kembali dengan aman. Saya akan membayar untuk minuman Anda hari ini." Jaha pun berkata untuk melakukan sesukamu. Dan nampak para pelayan yang ada di depan ruangan tersebut dan hanya melihat Jaha. Jaha berkata, "Beri jalan, dasar orang rendahan." Kemudian Jaha pun dengan santai keluar dari tempat tersebut. Kemudian ada satu pelayan yang sebelumnya dihajar oleh Jaha di depan. Dia sedang mencari-cari Jaha. Dia berkata, "Di mana pelayan itu? Dia berani menyentuhku. Jika aku menangkapnya, aku akan..." Belum selesai mengatakannya, Jaha pun berkata kepada dia, "Hei penjaga pintu, kalau sudah bangun ya." Dan orang itu pun bersiap untuk menghajar Jaha. Namun dengan sangat mudahnya Jaha memukul orang tersebut dan membuat gigi orang itu rontok. Orang itu pun langsung terlempar. Para pelayan di situ hanya melihat kejadian tersebut. Jaha berkata kepada mereka semua, "Kalian benar-benar harus menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi, atau dia akan dipukuli sekali lagi. Apa yang aku harapkan dari kalian para bajingan." Dan Jaha pun telah keluar dari tempat tersebut. Nampak para pelayan dari tempat itu yang sangat marah sekali kepada Jaha. Jaha pun berjalan-jalan dan melihat sebuah papan nama yang bertuliskan Dragon Head Smithy. Jaha menyadari sesuatu, bahwa tempat ini Jaha membutuhkan senjata jika dia ingin melawan Black Cat Union. Nampak diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membuat senjata. Dan di sana ada orang yang bernama Guak Yonggae. Dia adalah wakil master Dragon Head Smithy. Kemudian orang itu pun menyadari bahwa ada seseorang yang masuk. Dia adalah pelayan dari penginapan Jaha. Dia pun bertanya kepada Jaha, "Apa kau di sini untuk pembayaran kredit?" Namun Jaha menjawabnya, "Aku di sini untuk membeli barang." "Oh, apa kau di sini untuk membeli sabit atau pisau dapur?" Kemudian Jaha menjawabnya, "Aku berpikir untuk melawan keluarga Cho. Jadi aku mencari beberapa senjata." Kemudian orang itu pun berkata, "Dengar ini pelayan, aku mendengar desas-desus kalau kau dipukuli beberapa hari yang lalu. Jangan biarkan panasnya momen menguasaimu dan mempertaruhkan hidupmu." Namun Jaha menjawabnya dengan santai, "Diam dan tunjukkan senjatanya kepadaku. Aku ingin pedang ringan atau cambuk atau deger yang cukup tajam." Orang itu berkata, "Apakah kau akan menggunakan semuanya?" Kemudian dia pun menjawab,
Ini hanya preferensiku, jadi kenapa tidak menghormatinya? Kemudian orang itu pun menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan Black Dragon Sword, White Dragon Whip, dan Cloud Dragon Dagger. Orang itu pun berbahasa basi kepada Jaha. Ngomong-ngomong, aku dulu suka sup mie ayam yang dimasak kakek nenekmu. Jadi kenapa kau seorang juru masak yang mengerikan? Seleramu mengerikan. Jaha pun menjawab, sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang sup mie ayam. Orang itu menjawabnya, lalu apalagi yang akan aku bicarakan kepadamu? Apa aku akan berbicara tentang penyatuan dunia muhrim dengan pelayan? Jaha pun nampak sangat kesal dan memandang orang tersebut. Kemudian, bawahannya pun telah mengambilkan senjatanya. Diperlihatkan ketiga senjata tersebut. Nampaknya Jaha akan membeli semuanya. Karena Jaha sedang terburu-buru, harga dari ketiga senjata tersebut adalah 90 yen. Dia memberikan diskon besar karena Jaha berasal dari kota ini. Kemudian Jaha berkata, lalu bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 50 yen. Jadi izinkan aku meminjamnya. Aku akan mengembalikannya padamu setelah aku selesai dengan mereka. Nampaknya orang tersebut sangat kesal. Dia berkata, kau akan meminjamnya. Itu tidak akan berbeda dengan perampokan siang hari. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Orang itu adalah Master Dragon Head Smithy. Dia bernama Kum Chuo Leong. Dia adalah bos tempat ini. Bawahan berkata, bos, orang ini berencana untuk berperang melawan 3 bersaudara dari keluarga Cho, dan dia ingin meminjam senjata ini seharga 50 yen. Kemudian bos dari tempat tersebut pun bertanya, apa kau cucu dari penginapan Jaha? Kemudian Jaha pun menjawabnya, Tuan Kum, sudah lama ya. Bos itu pun berkata, iya sudah lama. Aku suka sup mie ayam yang dimasak kakekmu. Namun masakanmu mengerikan. Kemudian bawahannya pun berkata, bos, saya sudah mengatakan itu padanya. Oh benarkah? Kemudian bos itu pun berkata, kau berencana pergi berperang melawan mereka. Jika itu karena Chow bersaudara mengganggumu, aku akan membuat mereka berhenti. Dan juga mereka menolak untuk mendengarkanku. Aku akan melindungimu di sini. Lagi pula aku punya hubungan dengan kakek nenekmu. Tidak ada alasan untuk membuat ini jadi lebih besar. Namun Jaha pun hanya terdiam. Dia berpikir, apa dia selalu seperti ini? Aku tidak mengingat dia mengatakan hal-hal seperti ini di kehidupan masa laluku. Atau apa masa depan berubah karena aku berubah? Jaha pun berkata, aku menghargai pertimbanganmu tapi aku ingin menanganinya sendiri. Bos itu pun menjawab, apa yang akan kau lakukan? Jaha berkata, bagaimana kalau mengumpulkan kekuatan dari semua pandai besi dari area ini dan mendirikan sekte Steel Dragon? Bos itu terkejut. Membangun sekte? Apa yang sedang kau bicarakan? Kemudian Jaha menjelaskannya. Jika Chow bersaudara membentuk union di prefektur ini, mereka akan mengambil lebih banyak uang darimu. Dan itulah kenapa aku berencana mendirikan federasi sekte di prefektur Ilian. Dan memastikan bahwa Black Cat Union tidak dapat melakukan hal seperti itu. Bos itu bertanya, sebuah federasi sekte? Jaha berkata, iya. Rumah bordil akan menjadi milik sekte Rebirth. Para pandai besi akan menjadi bagian dari sekte Steel Dragon. Dan para arsitek akan menjadi bagian dari sekte Cup. Aku akan mengumpulkan sisa pekerjaan untuk menciptakan lebih banyak sekte yang sesuai. Mereka pun hanya terdiam. Jaha melanjutkan perkataannya, kau tidak perlu membayar iuran apapun. Dan tidak ada sekte yang lebih tinggi dari yang lain. Tujuan kita adalah memastikan uang hasil jerih payah kita tidak dicuri. Kemudian bos itu pun berkata, meskipun kedengarannya ceroboh, itu dipikirkan dengan sangat baik. Apa namanya? Jaha pun berkata, tempat untuk orang rendahan. Ujung yang kotor. Dengan menggabungkan itu akan dinamai sekte Hao. Bos itu pun hanya terdiam dan memikirkan hal tersebut. Kemudian dia berkata, sangat menarik untuk melihat seorang pelayan mencoba untuk memulai sebuah sekte. Dan apa kau yakin kalau kau bisa selamat melawan Chow bersaudara? Jaha pun menjawabnya, lihat saja nanti. Kemudian bos itu berniat untuk memberikan dia senjata gratis. Bawahan bos itu pun terkejut. Apa? Bahkan kalau tidak meminjamkannya padanya. Bos itu berkata kalau kita akan melanjutkan membicarakannya jika kau selamat. Jaha pun hanya tersenyum dan berkata ayo. Lakukan itu. Kemudian Sin beralih ke penginapan Jaha. Nampak Jaha yang sedang berkultivasi.
Kemudian dia menyadari ada seseorang yang berada di luar. Kemudian dia pun keluar untuk mengecek hal tersebut. Nampak ada seseorang yang sedang menggali tempat tersebut. Orang itu adalah saudara kedua dari Chow bersaudara. Orang itu bernama Chow Igul. Orang itu berkata, "Kau di sini. Aku akan memanggilmu ke sini setelah kita selesai menggali lubang." Itu menyuruh Jaha untuk duduk. Dia berkata, "Dasar pesuruh sialan." Kemudian Jaha pun duduk di hadapan Igul. Igul berkata kepada dia, "Hari ini adalah hari yang baik bagi kami Chow bersaudara. Kami bisa mendapatkan persetujuan dari Black Cat Union untuk secara resmi mendirikan union di prefektur Iliang." Jaha hanya terdiam. Kemudian Igul melanjutkan perkataannya, "Dan lagi, bajingan pelayan yang bahkan tidak bisa membuat sup mie ayam dengan benar, menyebabkan keributan di rumah bordil. Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Katakan padaku 3 alasan kenapa aku harus membiarkanmu tetap hidup sebelum mereka." Selesai menggali lubang itu, Jaha pun hanya tertawa dan membuat Igul kesal. Jaha pun berkata, "Lalu haruskah aku menangis?" Igul pun sangat marah kepada Jaha. Bajingan ini, dia nampaknya sangat marah dan ingin segera menghabisi Jaha. Namun Jaha pun telah menyiapkan senjatanya, yaitu sebuah dagger. Orang itu nampaknya sangat terkejut karena tangannya telah ditusuk oleh Jaha. Dia pun merasakan kesakitan. Jaha berkata, "Chow Igul, biarkan aku menanyakan sesuatu juga. Kadang katakan padaku satu alasan kenapa aku harus membiarkanmu tetap hidup." Kemudian Igul pun berpikir dalam hati, "Aku bertanya-tanya apa yang mereka maksud. Saat mereka mengatakan seorang pelayan menyebabkan masalah di rumah bordil, para bawahan itu pun telah selesai menggali lubang." Igul mengatakan untuk menggali sedikit lebih dalam. Igul berkata kepada Jaha, "Kau pasti telah melalui semacam pencerahan. Selamat." Dan tiba-tiba Igul pun berniat untuk menyerang Jaha dengan tangan kanannya. Namun Jaha dengan sangat cepatnya menyerang balik Igul, yang membuat Igul sangat terkejut dan kesakitan. Dia melukai Igul di tangan kanannya. Igul pun merasa sangat kesakitan. Kemudian Jaha bertanya, "Untuk apa kau gali lubang itu?" Igul berkata itu hanya untuk mengancammu. Jaha pun tidak percaya dengan omongan Igul. Omong kosong. Jaha pun melepaskan senjatanya. "Baiklah, katakan padaku kenapa aku harus membuatmu tetap hidup. Kau tidak bisa memikirkan satu. Aku tahu itu. Kau pikir ada alasan bagi orang sepertimu untuk mengatakan hidup. Kau tidak hanya terlibat dalam perdagangan manusia, tapi kau bahkan tanpa ampun membunuh orang saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kenalanku termasuk di antara orang-orang yang kau bunuh." Kemudian Igul pun berkata kepada Jaha, "Jika kau membunuhku, saudara-saudaraku serta Black Cat Union tidak akan memaafkanmu." Jadi, belum selesai menyelesaikan omongannya, Jaha langsung menyerang Igul, tepat di arah dadanya. Dan Jaha pun berkata, "Aku menyuruhmu untuk memberi alasan. Kenapa kau harus hidup? Bukan dengan mengancamku." Dan Igul pun mati di tempat. Dan nampaknya para bawahan Igul masih saja menggali lubang. Mereka tidak menyadari bahwa bosnya telah dibunuh oleh Jaha. Kemudian Jaha pun menyuruh mereka untuk berhenti menggali lubang. Mereka pun menyadari bahwa bosnya telah terkapar. Mereka sangat terkejut. Jaha berkata dengan santainya, dia bermain-main dengan pisau dan mati sendiri tanpa alasan. Para bawahannya itu pun hanya terdiam. Bawahan itu pun berkata kepada Jaha, "Siapa kau sebenarnya?" Jaha menjawabnya, "Apa yang kau bicarakan?" "Tentu saja aku seorang pelayan dari penginapan Jaha." Para bawahan itu berkata, "Aku tidak berpikir itu benar." Kemudian Jaha juga berkata, "Jangan ragukan aku. Lepaskan penutup wajah kalian. Biarkan aku melihat apa aku mengenal salah satu dari kalian." Dan ketiga bawahan itu pun membuka penutup wajah mereka. "Aku belum pernah melihat kalian di sekitar prefektur Iliang. Apa kalian dari Black Cat Union?" Bawahan itu menjawab, "Tidak tuan, kami baru saja datang ke prefektur Iliang dan telah bekerja di rumah bordil Pearl Blossom." "Oh benarkah? Lalu pilihlah, apa kalian bertiga akan mati di sini, atau kalian akan menguburkan orang yang mati ini dan kembali ke kampung halaman kalian?" 3 orang tersebut pun berkata, "Kami akan kembali ke kampung halaman kami, jika Anda membiarkan kami hidup." "Meskipun aku tidak bisa kembali ke kampung halaman saya karena keadaan pribadi, saya tidak akan pergi ke rumah bordil Pearl Blossom lagi. Saya akan melakukan hal yang sama jika Anda membiarkan saya hidup." Kemudian Jaha pun berkata,
Kalau begitu urus orang mati ini dan pergilah dari sini. Kemudian salah satu orang itu bertanya, apakah Anda kebetulan membutuhkan pekerja di dapur? Saya tidak akan punya cara untuk mencari nafkah jika saya tidak bekerja di rumah bordir Blossom. Kemudian Jaha bertanya, apa kau seorang juru masak yang hebat? Tentu saja aku seorang juru masak. Bisakah kau membuat sup mie ayam? Ucap Jaha. Orang itu berkata dengan sangat senangnya, bukankah itu yang paling dasar dari dasar? Saya yakin saya bisa membuat sup mie ayam yang enak. Jaha pun nampaknya setuju. Terserahlah, berhati-hatilah tentang hidupmu sendiri untuk saat ini. Nampaknya mereka pun mengerti. Orang itu pun sangat berterima kasih kepada Jaha. Kemudian Jaha pun memasuki penginapan itu. Tiba-tiba ada seseorang ada dalam penginapan. Jaha bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dia adalah manajer dari rumah bordil. Dia berkata, Anda benar-benar mengalahkan Igul. Jaha menjawabnya, kau benar-benar berpikir aku akan mati oleh orang seperti dia? Kudengar matamu baik-baik saja. Nampak dia yang telah menutup matanya. Dengan penutup mata, itu hanya bagian dari konspirasi dia. Dia berkata, saya melaporkan telah melukai mata saya, dan mengamati situasi setelah melarikan diri ke tempat para dokter berada. Jika saya tidak melakukannya, saya juga akan menggali lubang di sini. Seperti yang Anda lihat, saya berguna dan sangat cerdas. Apakah Anda mengerti? Jaha pun nampaknya sangat mengerti. Manajer itu berkata, Anda memiliki rasa hormat dari saya. Saya tidak punya pilihan untuk tetap hidup. Bagaimanapun, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan pada dua saudara Chow lainnya, nampaknya Jaha akan membunuh mereka juga. Jika Jaha membiarkannya, Prefektur Iliang akan lebih menderita, dan nampaknya orang itu juga mengerti, karena Chow Il-sum adalah penjahat terburuk di Prefektur Iliang. Anda harus ekstra hati-hati saat membunuhnya. Kemudian Jaha pun memanggil dia, Hei Sung Tai, belikan aku camilan. Kita punya minuman keras, tapi kita tidak punya camilan untuk dimakan. Kemudian Sung Tai pun menjawabnya, bukankah kita baru saja berbicara tentang Chow Il-sum? Namun Jaha memandangnya dengan tatapan intimidasi, yang membuat Sung Tai ketakutan. Dia pun berkata, apa tidak ada makanan kecil di penginapan ini? Jaha menjawabnya dengan santai, ya memang tidak ada. Penginapan yang lumayan, saya akan membelikannya. Jadi tolong beri saya uang. Nampaknya Jaha juga tidak punya itu. Itu membuat Sung Tai sangat lemas mendengarnya. Dia berpikir, penginapan ini dulu dikenal sebagai penginapan dengan sup mie ayam yang lezat. Bagaimana tempat ini bisa jatuh sampai sejauh ini? Jaha pun menjawabnya, terserahlah, beli saja banyak snack. Kau juga bisa membeli beberapa yang kau suka. Jika kita memiliki sisa dari malam ini, kita bisa memakannya besok. Nampaknya Sung Tai pun menuruti perkataan dari Jaha. Belum sempat membelikan makanan, Jaha pun memanggil Sung Tai. Jaha berkata, apa kau akan berjalan-jalan? Kenapa kau berjalan begitu santai? Nampaknya Jaha ingin Sung Tai berlari dan cepat kembali. Dia pun nampaknya sangat kesal sekali karena telah disuruh-suruh. Dia pun berpikir dalam hatinya, sialan, untuk berpikir aku akan menjalankan tugas untuk seorang pelayan. Dia sangat kesal sekali kepada Jaha, tapi dia tetap saja tidak berani. Dia pun langsung lari ketakutan. Dan kemudian Sim pun beralih. Nampak diperlihatkan Sung Tai yang telah membelikan sejumlah makanan. Di sana terlihat berbagai macam makanan yang sangat enak. Kemudian Jaha berkata kepada Sung Tai, pastikan kau makan banyak, karena kau membelinya dengan uang berhargamu itu. Dan nampaknya Sung Tai menikmati makanan tersebut semampunya. Jaha berkata, baiklah, karena uang yang kau hasilkan dengan mengeksploitasi wanita muda dan menipu orang dengan menjual minuman keras murah seolah-olah itu minuman keras kelas atas, pastikan kau menikmati semuanya. Nampaknya tangan dari Sung Tai pun bergetar. Jaha pun bertanya, ada apa? Manajer Plum Blossom, kenapa kau bergetar? Apakah makanannya tidak enak lagi? Sung Tai pun langsung meminum minumannya. Jaha berkata, apakah kau marah? Sung Tai menjawabnya, iya, ini benar-benar membuat saya marah. Saya benar-benar marah karena semua makanan yang saya beli rasanya tidak enak. Bagaimanapun, jika Chow Igul mati, Chow Il-sum mengikutinya. Saya khawatir tentang bagaimana reaksi Black Cat Union. Jaha pun berkata, jika kau begitu khawatir, latih saja dirimu untuk menjadi lebih kuat sialan.
Kau selalu mengatakan kau khawatir tapi tidak melakukan apapun. Kau terus mengatakan hal-hal seperti aku khawatir. Kau selalu panik sendiri tapi tidak melakukan apapun. Kau harus berhenti mengeluarkan omong kosong semacam itu. Nampaknya Sung Tai sangat marah sekali. Dia pun langsung mengebrak meja dan berkata, "Siapa kau sebenarnya? Tidak mungkin kau Jaha. Kau pasti bajingan lain yang menyamar sebagai dia." Jaha pun mengancamnya, "Apakah kau mau mati? Mungkin pertanyaanmu itu akan terjawab setelah kau mati." Sung Tai pun hanya terdiam ketakutan. Dia berkata, "Ayo kita bunuh semua bajingan di Black Cat Union." Jaha terdiam dan menjawabnya, "Baiklah, biarkan aku menyelesaikan ini dan aku akan pergi membunuh Ko Il Sum. Karena aku tidak tahu di mana si bungsu, Chow Sampyung. Mungkin aku akan mengurus Ko Il Sum dulu." Kemudian Sung Tai berkata, "Hah, ada apa dengan ada bicara Anda? Anda mengatakan ini seolah-olah Anda baru saja pergi ke kamar mandi setelah minum." Nampaknya perkataan Jaha sedikit formal, yang membuat Sung Tai bingung. Jaha menjawab, "Jika aku bilang aku akan membunuhnya, maka itu akan terjadi secepatnya. Masalah yang lebih besar adalah Chow Sampyung, karena aku tidak tahu dia di mana." Dan nampaknya Sung Tai mengetahui bahwa ini sudah waktunya Sampyung pulang. Jaha pun berkata, "Benarkah? Jika Sampyung kembali, apa kau bisa membunuhnya?" Kemudian Sung Tai menjawabnya, "Saya yakin bahwa saya bisa mengurus orang seperti dia sendiri. Namun karena saya melukai mata saya mungkin agak sulit bagi saya." Jaha pun berkata, "Sialan, jangan ragu seperti itu. Beritahu aku jika kau bisa mengurusnya atau tidak." Sung Tai pun berkata, "Saya akan menunggu waktu saya, dan lihat apa saya bisa menggunakan steel untuk keuntunganku." Anda belum pernah mendengar tentang Sung Tai, Man of Steel, membanggakan julukannya tersebut. Kemudian Jaha berkata, "Cukup, jika kita mengurus Chow bersaudara, apa kau yakin dapat mengambil alih semua 3 rumah bordil?" Kemudian Sung Tai pun berkata, "Saya." Sung Tai, nampaknya Jahat sangat kesal. "Iya, aku tahu. Kau adalah Cha Sung Tai bodoh. Karena ada orang yang mencari nafkah di rumah bordil. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menyingkirkan mereka. Kita harus memastikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan nilai uang mereka. Dan pastikan orang sepertimu tidak bisa menjual minuman keras murahan dengan harga tinggi. Kita akan mengurus orang sakit saat mereka membutuhkan bantuan. Jika ada yang ingin kembali ke kampung halaman, kita akan membiarkan mereka." Kemudian Sung Tai berkata, "Itu akan sulit." Jaha menjawabnya, "Kita perlu melakukan bahkan jika itu sulit. Karena itu akan lebih baik daripada Sung Tai kita yang mati di tanganku. Lakukan dengan benar. Jika kau meninggalkan ini di sini untukmu dan pergi ke neraka, aku pribadi akan memastikan kalau kau bisa menyapa Chow bersaudara sendirian." Sung Tai pun hanya ketakutan dan terdiam. Namun dia tiba-tiba marah. Dia berkata, "Persetan dengan semua ini. Aku melakukan satu hal, dan kau mengancam akan membunuhku. Mungkin aku akan pensiun dan mundur ke pegunungan." Namun Jaha berkata, "Lakukanlah. Jika kami berhasil, kau akan dapat menjalankan 3 rumah bordil. Tapi karena kau tidak mau, kurasa aku akan mencari orang lain." Sung Tai pun nampaknya sangat bingung. Dia pun berkata, "Saya pikir terlalu dini bagi saya untuk pensiun." Jaha tiba-tiba berdiri dan membuka pakaiannya. Sung Tai bertanya, "Kenapa Anda melepaskan pakaian Anda sekarang?" Jaha menjawab, "Biar aku bisa mengganti pakaianmu." Sung Tai sangat terkejut. Jaha berkata, "Berhenti berbicara, cepat dan buka pakaianmu." Sung Tai pun menuruti perkataan dari Jaha. Dia berpikir dalam hati, "Dasar pencuri sialan." Kemudian Sung Tai berkata, "Ambil pakaianku dan bunuh Chow Il Sum." Tapi sekarang saya memikirkannya, Anda lebih pintar dari yang saya pikirkan. Saya tidak berharap Anda tahu bahwa pergi ke rumah bordil Per Blossom dengan pakaian lama Anda akan menarik terlalu banyak perhatian. Ya, kurasa Anda bahkan tidak akan bisa masuk ke rumah bordil Per Blossom, karena Anda akan berhenti di pintu masuk. Mereka berdua pun telah selesai berganti pakaian. Nampaknya Jaha sangat bagus memakai pakaian tersebut. Sung Tai memujinya. Dia berkata, "Anda tampak seperti pelayan tapi juga tidak pada saat yang sama. Sekarang saya melihat Anda lebih tampan dari biasanya, karena Anda selalu mengenakan pakaian compang-camping yang hanya dikenakan pengemis. Saya rasa Anda terlihat seperti tunawisma. Jika saya jadi Anda, saya akan memastikan bahwa saya berpakaian lebih baik. Jadi,
Belum selesai mengatakan perkataannya, dia langsung dipukul oleh Jaha. Karena Jaha merasa diejek oleh Sung Tae, Jaha pun meminta untuk berhenti bercanda. Sepertinya kebiasaan lamamu keluar karena aku bersikap ramah kepadamu. Aku harap kau tidak melakukan kesalahan ini lagi. Jaha sangat kesal kepada Sung Tae. Sung Tae pun hanya terdiam. Kemudian Jaha berniat untuk pergi, dan dia akan segera kembali. Sung Tae berkata, "Hati-hati dengan pakaian saya," dan Jaha pun meninggalkan tempat tersebut. Sung Tae berpikir, semoga beruntung, dasar bajingan sialan, dan kemudian scene beralih ke sebuah bangunan rumah bordil. Di sana terdapat banyak pelayan yang datang menunggu pelanggan. Mereka pun mengucapkan selamat datang. Jaha bertanya kepada mereka, "Apakah owner Cho Il-sum ada di sini?" Salah satu pelayan menjawab, "Apa Anda datang mencari owner? Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal?" "Aku dari Black Cat Union." "Bahwa aku ke Ko Il-sum." Pelayan tersebut terkejut. "Black Cat Union? Bolehkah saya tahu nama Anda?" Namun Jaha pun langsung menampar wajah pelayan tersebut. Jaha berkata, "Dasar sialan, aku sibuk. Berhenti berbicara dan bawa aku padanya." Pelayan itu pun meminta maaf dan meminta Jaha untuk mengikutinya. Dia pun masuk ke tempat tersebut. Dia meminta Jaha untuk tunggu di sini sebentar. Dia akan pergi dan memberitahu owner. Jaha nampak sangat terkesan dengan tempat itu. Dia berpikir, dia bahkan merencanakan untuk melayani Black Cat Union di ruangan ini untuk mendapatkan persetujuan mereka untuk membuat union lain di dunia muhrim. Dan nampaknya owner itu pun datang. Dia berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu." Dia pun berkata dalam hati, "Bocah nakal ini berani untuk mengunjungiku begitu larut malam dan duduk di kursiku." Dia bahkan tidak bangun dan menyambutku saat aku memasuki ruangan. Kemudian dia berkata kepada Jaha, "Aku minta maaf untuk bertanya, tapi seberapa tinggi kau dalam Black Cat Union?" Jaha pun menjawabnya, "Siapa yang bilang aku bagian dari Black Cat Union? Aku diberitahu oleh bawahanku." Kemudian Jaha berkata, "Apa kau benar-benar tidak mengenalku?" Kemudian Il-sum berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu." Namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu. "Tunggu, bukankah kau bajingan?" Pelayan dari penginapan Jaha, "Kau sudah gila. Kau berani datang ke sini. Bagaimana mungkin kau masih hidup?" Dia sangat terkejut karena dia yakin saudaranya pergi dan mengatakan dia akan membunuhmu. Jaha pun berkata, "Saudaramu, apa kau tidak berpikir alasan kenapa aku hidup adalah karena dia sudah mati?" Nampaknya Il-sum sangat marah sekali. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowell Anime. Mimin bakal upload kira-kira 3 chapter per hari ya guys. Kalau Mimin lagi fit, Mimin bakal upload juga cerita-cerita yang lainnya guys. Jadi tungguin uploadan selanjutnya. Dan jangan lupa buat komentar, like, dan subscribe. Terima kasih ini yang udah setia nungguin Mimin. Terima kasih guys ya. See you, bye-bye.